Viral, kisah doa ibu miskin yang tersangkut di langit. Endingnya bikin merinding. Seorang ibu miskin bernama Rahmah merasa doa-doanya hanya tersangkut di langit, tak pernah turun menjawab kesulitannya, hingga ujian berat menimpa anak semata wayangnya, Laila, yang jatuh sakit. Dalam keputusasaan, ia bermimpi melihat langit penuh gulungan doa bercahaya, lalu menyadari bahwa Allah selalu mendengar, hanya saja menjawab dengan cara berbeda, lewat kesabaran, pertolongan tetangga, dan keajaiban kecil yang datang tepat waktu. Bagaimana akhir perjalanan doa seorang ibu yang nyaris putus asa ini? Ikuti kisah penuh haru dan makna ini sampai selesai, dan jangan lupa subscribe channel Ruang Tafsir agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya yang bisa meneguhkan hati. Malam itu, di sebuah rumah reyot di pinggir kampung, seorang perempuan parubaya bernama Ibu Rahmah duduk di atas sajadah lusuh. Lampu minyak yang redup nyaris padam, menerangi wajahnya yang letih namun penuh harap. Seperti malam-malam sebelumnya, ia menengadahkan tangan ke langit-langit bambu, berdoa dengan suara bergetar. Ya Allah, beri hamba rezeki, beri hamba kekuatan. Jangan biarkan Laila kelaparan lagi, bisiknya lirih. Air mata mengalir tanpa diminta, menetes ke sajadah yang sudah basah oleh tangisan berulang kali. Dari kamar kecil, terdengar batuk kecil Laila, anak semata wayangnya. Tubuh mungil itu meringkuk di atas tikar tipis yang hampir robek. Ibu Rahmah segera menoleh, hatinya perih melihat anak yang ia cintai tidur dengan perut kosong, hanya beralaskan kain tua. Setiap hari ia berusaha keras menjual sayuran keliling, namun seringkali hasilnya tak cukup bahkan untuk membeli segenggam beras. Jika sayurannya tak laku, ia hanya bisa membawa pulang daun-daun yang layu, lalu merebusnya dengan sedikit garam. Itulah makan malam mereka. Doa sudah menjadi nafas baginya. Namun semakin sering ia memanjatkannya, semakin ia merasa doa-doanya hanya terhenti di udara, tak pernah turun sebagai jawaban. Apakah doa hamba tak sampai, ya Allah? Tanya hatinya lirih, meski mulutnya tetap merapal harapan yang sama. Pernah suatu sore, ketika ia berjualan di pasar, seorang pedagang lain menertawakannya. Rahmah, kalau doamu benar-benar dikabulkan, mestinya kau sudah hidup enak sejak dulu. Nyatanya, kau tetap saja miskin. Kata-kata itu menancap tajam di hatinya, membuatnya pulang dengan wajah tertunduk. Malam ini, luka batinnya semakin terasa. Ia menatap wajah Laila yang pucat dalam tidur, lalu kembali berdoa dengan suara pecah, Ya Allah, apakah engkau mendengar hamba? Apakah doa ini tersangkut di langit, tak pernah sampai ke hadapanmu? Angin malam menyusup dari celah-celah dinding bambu, membuat tubuhnya menggigil. Namun dingin itu kalah oleh dingin yang merayapi hatinya, dingin keraguan. Ia merasa seolah-olah berbicara kepada keheningan, dan keheningan itu menelan semua pintanya. Meski begitu, tangannya tetap terangkat. Ada sesuatu yang membuatnya tak mampu berhenti, seolah doa sudah menyatu dengan napasnya. Setiap tarikan napas adalah keluh, setiap hembusan napas adalah harap. Ia tahu dirinya rapuh, namun doa adalah satu-satunya kekuatan yang tersisa. Malam itu berakhir tanpa jawaban. Hanya suara jangkrik yang menemani tangisnya. Namun jauh di balik langit gelap, ada sesuatu yang sedang disiapkan. Ibu Rahmah belum tahu, bahwa doa-doanya tidak pernah hilang, doa-doa itu tengah menunggu saat yang tepat untuk turun, dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Ujian yang datang. Pagi itu, cahaya matahari menyelinap dari celah-celah dinding bambu, tapi kehangatannya tak mampu mengusir dingin di dada Ibu Rahmah. Laila terbaring lemah, wajahnya pucat pasi. Sejak semalam batuknya tak kunjung reda, kini disertai demam yang membuat tubuh mungilnya panas. Ibu, Laila haus, suara lirih itu membuat hati Ibu Rahmah bergetar. Ia segera menuangkan air dari kendi, tapi airnya sudah hampir habis. Dengan hati pedih, ia menyuapkan sedikit demi sedikit ke mulut anaknya, berdoa dalam hati agar cukup melembabkan tenggorokan putrinya. Sore harinya, Ibu Rahmah memberanikan diri berjualan sayur ke pasar. Namun tak satu pun dagangannya laku. Orang-orang lebih memilih lapak besar dengan sayuran segar. Ia pulang membawa beban penuh, sementara perutnya sendiri menjerit kelaparan. Air mata hampir jatuh, tapi ia tahan demi Laila. Ketika sampai rumah, ia mendapati Laila menggigil hebat. Wajah anak itu basah oleh keringat dingin, matanya setengah tertutup. Panik merayap ke dada Ibu Rahmah. Ia berlari ke rumah tetangga, mengetuk pintu sambil membawa Laila dalam gendongan.
"Tolong, Mbak, anak saya sakit," suaranya bergetar. Sebagian tetangga menunjukkan iba, ada yang memberi sedikit obat penurun panas, ada pula yang hanya memandang dengan tatapan kosong. Salah seorang bahkan berbisik sinis, "Rahma itu tiap malam berdoa, tapi tetap saja susah. Apa gunanya doa kalau hidupnya tak pernah berubah?" Kata-kata itu menusuk hati Ibu Rahma, membuatnya ingin berteriak. Namun ia hanya bisa menunduk, menggenggam erat tubuh Laila yang panasnya semakin tinggi. Tangisnya pecah tanpa bisa dibendung, bercampur dengan doa yang tak henti ia ucapkan dalam hati. Malam pun datang. Ibu Rahmah duduk di sisi anaknya yang menggeliat lemah. "Ya Allah, jangan ambil Laila dariku. Ambillah semua yang aku punya, tapi jangan ambil anakku," doanya lirih, hampir tercekik oleh Ishak. Ia merasa suaranya hilang dalam kegelapan. Semakin keras ia berdoa, semakin ia merasakan keheningan membungkus rumah kecil itu. Seakan langit terlalu jauh, terlalu tinggi untuk mendengar jeritan seorang ibu miskin. Laila membuka mata sebentar, menatap ibunya dengan senyum samar. "Ibu, jangan menangis, Allah sayang sama kita, kan?" Kata-kata polos itu menghantam batin Ibu Rahmah. Ia memeluk anaknya erat-erat, tak mampu menjawab, hanya bisa menahan tangis yang semakin deras. Di tengah rasa putus asa, Ibu Rahmah memandang ke langit-langit rumahnya yang reyot. Hatinya hancur, tapi di ujung doa yang patah, masih ada seutas harapan tipis. Ia tak tahu bagaimana caranya, namun ia masih menunggu keajaiban yang mungkin turun, meski ia merasa doa-doanya tetap tersangkut di langit. Malam dan mimpi. Malam itu, udara terasa semakin menusuk tulang. Ibu Rahmah duduk di samping Laila yang masih terbaring lemah. Lampu minyak hampir padam, meninggalkan bayangan gelap di dinding bambu. Sesekali ia meraba kening anaknya yang panas, lalu menatap langit-langit dengan mata berkaca-kaca. "Ya Allah, jika Engkau mendengar hamba, tunjukkanlah tanda-Mu. Hamba sudah terlalu letih. Hamba hanya ingin melihat anak hamba sembuh," bisiknya dengan suara yang pecah. Air matanya jatuh, menetes di telapak tangan yang masih terangkat. Namun, setelah sekian lama berdoa, rasa letih menguasai tubuhnya. Mata Ibu Rahmah perlahan terpejam, kepalanya terkulai di atas sajadah lusuh. Dalam lelap yang singkat itu, ia tiba-tiba merasakan dirinya berada di tempat asing, hamparan luas, sunyi, namun dipenuhi cahaya yang menenangkan. Ketika ia mendongak, matanya terbelalak. Langit terbuka, dan di sana, bergantungan gulungan-gulungan cahaya berwarna keemasan. Masing-masing gulungan tampak bergetar, seakan hidup. Ia mendekat, dan betapa terkejutnya ketika membaca nama yang tertulis, doa-doanya sendiri. "Ya Allah, ini doaku," gumamnya terisak. Gulungan itu terbuka, memperlihatkan permohonan yang ia ucapkan selama ini, rezeki yang cukup, kesehatan untuk Laila, kekuatan untuk bertahan. Semuanya ada di sana, menggantung indah, namun belum turun. Tiba-tiba terdengar suara lembut, dalam namun penuh kasih sayang, mengalun tanpa wujud. "Wahai hambaku, tak ada doa yang hilang. Semua sampai, semua tersimpan. Hanya saja, jawabanku tak selalu datang dengan cara yang kau inginkan." Air mata Ibu Rahmah mengalir deras. "Tapi kenapa Laila masih sakit? Kenapa hidup hamba tetap susah? Bukankah hamba sudah memohon siang dan malam?" Suaranya pecah, penuh pilu dan keputusasaan. Suara itu kembali berbisik, menenangkan hatinya. "Doa tentang rezeki sudah aku jawab dengan tetangga yang menolongmu. Doa tentang kekuatan sudah aku beri dalam kesabaranmu. Doa tentang perlindungan sudah aku wujudkan dengan orang-orang baik yang akan datang padamu. Bersabarlah, Rahmah. Tiap doa punya jalannya sendiri." Cahaya gulungan itu mulai meredup, berganti dengan cahaya hangat yang menyelimuti tubuhnya. Ibu Rahmah merasa dadanya lapang, meski air matanya terus mengalir. Ia menunduk, sujud di tanah yang bercahaya, merasakan kedekatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seketika ia terbangun dari tidur. Sajadah lusuh di bawahnya basah oleh air mata. Laila masih terbaring, namun napasnya tampak lebih teratur, wajahnya sedikit tenang. Ibu Rahmah menghela napas panjang, lalu berbisik dengan suara yang lembut, "Ya Allah, kini hamba mengerti, tak ada doa yang tersangkut di langit. Semua sudah Engkau simpan dengan caramu." Jawaban yang berbeda. Fajar menyingsing, sinar matahari menembus celah-celah dinding bambu. Ibu Rahmah terbangun dengan hati yang masih hangat oleh mimpi semalam. Ia menatap Laila yang tidur lebih tenang,
meski tubuhnya masih lemah. Ada rasa syukur yang merayap pelan di dadanya, seolah Allah baru saja menyalakan kembali lilin kecil di hatinya. Hari itu, meski masih letih, ia kembali memikul keranjang sayuran. "Aku harus berusaha," bisiknya. "Doa sudah kuucapkan, kini tugasku adalah berjalan." Langkahnya pelan, tubuhnya ringkih, tapi ada tekad baru yang membuatnya tetap melangkah. Di pasar, seperti biasa, sayurannya tak banyak dilirik. Namun, tepat ketika ia hampir menyerah, seorang pria parubaya berpakaian sederhana menghampirinya. "Bu, sayurannya berapa? Saya beli semua," katanya sambil tersenyum. Ibu Rahmah tertegun, tak percaya dengan telinganya. Tangannya bergetar saat menerima uang yang lebih besar dari harga seharusnya. "Pak, ini terlalu banyak," ucapnya bingung. Namun pria itu hanya menggeleng. "Anggap saja rezeki, Bu. Saya sering lihat ibu berjualan. Semoga ini bisa membantu." Tanpa banyak bicara lagi, pria itu pergi, meninggalkan Ibu Rahmah dengan mata yang basah oleh air mata syukur. Ia pulang dengan hati berdebar. Uang itu segera ia gunakan untuk membeli obat dan sedikit makanan bergizi bagi Laila. Ketika menyuapkan bubur hangat ke mulut anaknya, air matanya kembali jatuh. "Lihat, Nak, Allah mendengar doa kita. Dia kirim orang baik untuk membantu," katanya dengan suara bergetar. Hari-hari berikutnya, meski tidak mudah, selalu ada pertolongan yang datang dengan cara tak terduga. Kadang tetangga membawakan buah, kadang ada yang menitip beli sayurannya lebih banyak dari biasa. Semua itu membuat Laila perlahan membaik. Wajah pucatnya mulai berwarna, senyumnya kembali terukir, meski tubuhnya masih lemah. Suatu sore, ketika Laila duduk bersandar di pangkuan ibunya, ia berkata dengan polos, "Ibu, doa kita ternyata tidak hilang ya. Allah memang sayang sama kita, cuma jawabnya beda." Kalimat sederhana itu menusuk hati Ibu Rahmah, membuatnya menangis sambil memeluk putrinya erat. Dalam tangisan itu, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Rasa putus asa yang dulu menghantui perlahan sirna, berganti dengan keyakinan. Ia kini mengerti bahwa Allah tidak pernah meninggalkannya, hanya saja jawaban yang diberikan seringkali tak sesuai dengan yang ia minta. Malamnya, setelah Laila tertidur, Ibu Rahmah kembali bersujud. Tangannya bergetar, suaranya pecah namun penuh kehangatan. "Ya Allah, terima kasih. Engkau tidak pernah membiarkan doa hamba sia-sia. Engkau hanya ingin hamba belajar bersabar, belajar percaya." Di luar, langit malam bertabur bintang. Ibu Rahmah memandanginya dari balik jendela bambu, hatinya terasa lebih lapang dari sebelumnya. Kini ia percaya, doa-doa yang pernah ia kira tersangkut di langit sesungguhnya telah turun, menjelma dalam bentuk kasih sayang, kekuatan, dan pertolongan yang datang tepat pada waktunya. Doa yang sampai. Hari-hari berlalu, Laila berangsur pulih. Tubuhnya yang dulu lemah kini mulai bisa duduk, bahkan berjalan pelan-pelan di halaman rumah kecil mereka. Wajah pucatnya perlahan digantikan rona segar, senyum polosnya kembali mengisi rumah yang dulu hanya dipenuhi tangis. Ibu Rahmah tak pernah lelah memandangi putrinya. Setiap kali melihat Laila tersenyum, hatinya seolah mekar. Ia tahu, kesembuhan anaknya bukanlah kebetulan. Itu adalah jawaban atas doa-doa yang dulu ia kira tersangkut di langit. Suatu sore, ketika angin lembut berhembus membawa aroma tanah basah setelah hujan, Laila duduk di pangkuan ibunya. Dengan suara lirih ia berkata, "Ibu, kalau kita berdoa lagi, apa nanti Allah akan dengar lebih cepat?" Pertanyaan polos itu membuat Ibu Rahmah terdiam sejenak, lalu tersenyum haru. "Nak," ucapnya pelan, sembari membelai rambut Laila, "doa itu bukan tentang cepat atau lambat. Doa itu tentang yakin bahwa Allah selalu mendengar. Kadang kita minta hujan, tapi yang datang justru angin sejuk. Kadang kita minta roti, tapi yang datang justru tetangga yang membawa nasi. Itu semua tetap jawaban darinya." Laila mengangguk kecil, matanya berbinar. "Jadi doa kita tidak pernah hilang ya, Bu?" tanyanya lagi. Ibu Rahmah menahan air mata yang hendak jatuh, lalu menjawab, "Tidak, Nak. Doa itu seperti burung yang terbang ke langit. Dia pasti sampai, hanya saja kita tak tahu kapan ia akan kembali membawa kabar baik." Malamnya, rumah kecil itu kembali dipenuhi suara lirih doa. Kali ini, bukan doa yang disertai tangis putus asa, melainkan doa penuh syukur. Ibu Rahmah bersujud lama, membisikkan kalimat demi kalimat dengan hati yang lapang. "Ya Allah, terima kasih Kau tidak pernah meninggalkan hamba.
Terima kasih telah menjawab doa-doa hamba dengan cara yang lebih indah daripada yang hamba bayangkan. Saat ia bangkit dari sujud, matanya menatap ke arah langit-langit rumah yang reyok. Namun kini, ia tak lagi melihatnya sebagai atap bambu rapuh yang membatasi harapannya. Ia melihatnya sebagai jembatan, penghubung antara bumi yang keras dengan langit yang penuh rahmat. Di luar rumah, bintang-bintang berkerlip, seolah ikut bersaksi atas doa seorang ibu yang tak pernah putus. Angin malam berembus lembut, membawa kesejukan yang menenangkan. Ibu Rahmah duduk di tepi ranjang, memandangi Laila yang tertidur pulas dengan wajah damai. "Nak," bisiknya meski Laila tak mendengar, "ibu dulu pernah merasa doa kita tersangkut di langit. Tapi kini ibu tahu, Allah selalu mendengar. Setiap tetes air mata, setiap keluh, setiap harap, semuanya sampai." Hanya saja jawabannya datang dengan cara yang berbeda. Malam itu, dalam keheningan yang penuh kedamaian, Ibu Rahmah menutup mata dengan senyum tipis. Hatinya telah tenang, imannya kembali utuh. Doa-doanya tak lagi dianggap menggantung tanpa arah, ia tahu semuanya sudah sampai, sudah dijawab, dan akan terus menjadi jembatan antara dirinya dan Tuhannya.